apa yang Alkitab ajarkan tentang Allah. Sahabat anugerah, pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan ada kesempatan bagi kita untuk bisa bersama-sama lagi dalam menikmati firman Tuhan. Pada saat ini saya menyiapkan materi yang berhubungan dengan suatu ajaran Alkitab secara khusus berbicara tentang Allah. Namun sebelum kita belajar bersama, mari kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini. Kami boleh mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama tentang firman-Mu. Untuk itu kami memohon tuntunan Tuhan bagi kami, agar firman Tuhan yang kami pelajari sungguh-sungguh dapat kami fahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat anugerah, pada saat ini saya mengajak kita belajar tentang apa yang Alkitab ajarkan tentang Allah. Kita bisa mengetahui bahwa dengan melihat alam semesta ini, manusia tentu akan berpikir bahwa pasti ada yang membuatnya. Pemazmur menuliskan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dalam Mazmur 19 ayat 2. Jadi firman Tuhan menekankan bahwa ada pengajaran tentang sosok yang disebutkan di sini Allah. Dia disebutkan langit menceritakan kemuliaan Allah. Allah itu adalah mulia. Allah adalah satu pribadi yang mendapatkan atau harus mendapatkan sembahan, pujian, kemuliaan. Dan untuk itu, mengapa kita harus melakukan hal tersebut? Alkitab berkata cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Nah, kita coba akan perhatikan bagian-bagian selanjutnya yang berbicara bahwa alam adalah ciptaan Allah. Tetapi untuk mengenal Allah dengan benar tidak cukup dengan hanya melihat alam semesta ini. Kita harus melihat apa yang Alkitab katakan, apa yang sudah difirmankan oleh Allah dan tertulis di dalam Alkitab. Itu yang harus kita pelajari untuk bisa memahami apakah pemahaman kita terhadap satu sosok yaitu yang disebut Allah itu benar atau tidak. Sudahkah kita berada pada posisi yang benar di dalam memahami tentang Allah? Nah, pada saat ini saya mengajak kita belajar bersama, walaupun secara sederhana, tetapi saya mempunyai keyakinan kita akan mendapatkan pemahaman, bahkan berkat pada saat kita memahami hal tersebut. Ada 3 bagian yang akan kita coba perhatikan dalam pertemuan kita saat ini. Keberadaan Allah itu disebutkan Allah itu roh, Allah itu esa, dan Allah itu kekal. Jadi 3 bagian yang akan kita lihat dalam kesempatan saat ini. Yang pertama, kita bicara tentang Allah itu adalah roh. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, Alkitab menuliskan bahwa Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Sesuatu yang disebutkan berbicara tentang keberadaan Allah disebutkan Dia adalah roh. Itulah sebabnya manusia harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Orang dapat menyembah Allah dengan benar, tetapi syaratnya ia harus menerima kebenaran itu. Kebenaran tentang Allah di dalam Yesus Kristus. Ibadah lahiriah tidak akan memberikan dampak apa-apa tanpa penerimaan terhadap kebenaran tentang Allah tersebut. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pelajari, apapun yang kita lakukan, tanpa pemahaman yang benar tentang keberadaan Allah tersebut,
maka kita pasti akan tersesat di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya orang hanya dapat mengerti, hanya dapat menyembah Allah dengan benar, dengan syarat bahwa dia harus mengerti, dia harus menerima keberadaan tentang kebenaran Allah tersebut. Jadi Allah disebutkan Allah adalah roh. Di dalam bagian lain, Ulangan pasal 6 ayat 4, di sana juga dituliskan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ada banyak pengajaran, ada banyak pemahaman yang mungkin sudah kita dengar tentang keberadaan Allah. Ada orang yang memberikan pendapat mengapa orang Kristen menyembah 3 Allah. Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu adalah esa. Konteks pembahasan selanjutnya nanti kita bicarakan selanjutnya, tetapi yang pasti Alkitab mengatakan, mengajarkan dengan sangat jelas bahwa Allah itu esa. Dengarlah hai orang Israel, itu pernyataan firman Tuhan. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Jadi karena Tuhan itu esa, Allah kita itu esa. Dalam 1 Korintus 8 ayat 4, kebenaran firman Tuhan kembali dituliskan. Tentang hal makan daging, persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia ini. Dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Jadi kepada jemaat yang ada di Korintus, Rasul Paulus menuliskan dengan jelas bahwa Allah yang diyakini, Allah yang dia yakini adalah Allah yang esa. Kalau bagian pertama kita bicara Allah itu roh, keberadaannya, dan bagian kedua kita temukan Allah itu esa. Jadi baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, kita menemukan pengajaran-pengajaran yang sangat jelas yang menyatakan bahwa Allah kita itu esa. Yang ketiga, kita akan juga temukan selain kita bicara tentang Allah itu esa, itulah sebabnya manusia dikatakan tidak boleh menyembah segala sesuatu yang bukan Allah. Karena kita punya Allah yang esa. Jadi manusia tidak boleh menyembah yang bukan Allah. Segala sesuatu yang bukan Allah tidak boleh disembah. Itu yang disebutkan kemudian penyembahan berhala atau ilah lain. Kita punya Allah yang esa. Dan selain itu, Alkitab di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 17, kebenaran firman Tuhan menyatakan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Jadi disebutkan dalam penyataan firman Tuhan sini. Allah yang kekal, Allah yang tidak nampak, tidak bisa kita saksikan, kita lihat dengan mata kita kalau dia tidak menampakkan diri. Tetapi juga disebutkan dia itu Allah yang esa. Jadi keberadaan Allah dalam pembelajaran kita pada pertemuan kita saat ini membahas tentang 3 bagian. Yang pertama, Allah itu roh, Allah itu esa, dan Allah itu kekal. Nah, sebagai Allah yang kekal, Allah itu tidak berubah karena perubahan waktu. Sebagai manusia kita terbatas. Akan ada perubahan di dalam kehidupan kita, akan ada masa kita hidup, tetapi juga akan ada masa kita akan meninggalkan dunia ini. Tetapi Allah yang kekal, Allah yang hidup dan kekal, tidak pernah tidak ada. Jadi Alkitab atau firman Tuhan mengajarkan dengan sangat jelas keberadaan Allah. Allah itu kekal. Karena dia kekal, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan keberadaan umat manusia berada dalam kontrol dia. Dia dapat melakukan atau dia akan melakukan segala sesuatu seturut dengan rancangannya.
Jadi marilah kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang benar. Allah yang disebutkan roh adalah roh, Allah yang esa, dan Allah yang kekal. Mari kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita tidak akan dapat mengenal, tidak dapat menyembah Allah itu dengan benar tanpa kita memiliki hubungan dengan Allah itu, atau tanpa kita mengetahui, menerima kebenaran tentang Allah yang benar itu. Jadi tanpa kita memahami hal tersebut, kita tidak akan dapat mengenal Allah yang benar. Allah yang benar itu telah datang ke dalam dunia, mengambil rupa sebagai manusia untuk menyelamatkan umat manusia, sehingga Dia rela untuk melakukan segala sesuatu yang seharusnya manusia terima. Upah dosa adalah maut, penderitaan akan menjadi bagian dalam kehidupan manusia sampai pada masa kekekalan kalau manusia itu tidak menerima pengampunan dari Tuhan. Itulah sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan Allah mengasihi umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sahabat anugerah yang dikasihi Kristus, inilah pengajaran sederhana yang perlu kita fahami tentang keberadaan Allah. Allah itu roh, Allah itu esa, dan Allah itu kekal. Akan ada bagian lain yang akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, tetapi pada saat ini kita diingatkan tentang keberadaan Allah yang adalah roh, esa, dan kekal. Kiranya firman Tuhan ini mengajarkan kita, memberikan pemahaman kepada kita tentang Allah yang benar, sehingga kita dapat mengenal, menyembah Dia dengan benar. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh membaca Alkitab, boleh belajar bersama tentang Allah, dan kiranya hal tersebut menjadikan kami boleh memiliki pemahaman yang kuat terhadap kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.